Fokus ya ke diri masing-masing. Fokus ke diri masing-masing, fokus ke pendengaran masing-masing, fokus ke pikirannya masing-masing. Yang ngasih ilmu ya Allah bersama kita. Kemudian dipelantarai utusannya Rasulullah juga bersama kita, bersama hidup kita, bersama pikiran kita, bersama pendengaran kita, bersama perasaan kita, walaupun secara dohir disampaikan guru. Allahnya sudah paling dekat, rasakan ini dari Allah, ini dari Rasulullah yang bersama kita, ilmunya dari Allah, dari Rasulullah. Walaupun dijelaskan nanti ke pendengaran melalui gelombang suara, nanti ilmunya dari Allah bukan dari gelombang suara ini. Fokus ke diri masing-masing, karena biar ngajinya ya ada perubahan gitu. Jangan lagi hanya cari pahala. Saya ngaji buat pahala di akhirat, akhiratnya sekarang. Buat lebur dosa, dosa sudah dilebur. Semua dosa Allah ampunkan, Allah maafkan. Yang gak dimaafkan itu yang gak pulang. Karena selama-lamanya syirik menduakan Allah. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam juz 2 halaman 37. Ma fata min umrika la iwadalahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Ma fata min umrika utai perkara fata kang porot ya emak min umrika saking umur sira la iwadalahu iku orna urup-urupan lahu kadue emak wa ma hasala laka minhu lan utai perkara kang hasil ya emak laka kadue sira minhu saking Gusti Allah laki mata lahu iku orna harga iku mewujud lahu kadue emak. Ya, jangan lupa ya, fokus ke dirinya masing-masing ya. Ilmunya nanti paham, tahu, paham, dan kemudian menyadari dari Allah. Allahnya bukan di sana di langit, atau Allahnya bukan yang nanti di akhirat. Allah sudah maha hadir sekarang, itu maha menyertai sekarang. Dan juga ini menyampaikannya bukan dari sisi pengetahuan, ini dari sisinya. Ya, kita legal semua ya. Yang enggak pakai yang ilegal. Legal. Biar enggak ditangkap polisi. Nanti saya ditangkap Polda Metro Jaya lagi. Legal ya, fokus ke diri masing-masing, ilmu dari Allah yang maha dekat, yang maha hadir, yang memberikan pemahaman ini, yang memberikan pengetahuan ini, yang memberikan kesadaran ini untuk menyadarinya, keberadaannya, kemahadekatannya, kemahabaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ma fata min umrika la iwadalahu. Ma fata min umrika la iwadalahu. Ini masih berhubungan dengan hikmah yang kemarin membahas tentang hukukul awqat, ada hukukun fil awqat. Jadi ada kewajiban yang dilaksanakan dalam waktu, ada kewajiban waktu itu sendiri, yaitu kesadaran. Ada amal yang dilakukan oleh fisik
badan ini, dohir kita, dan ada kesadaran yang semua waktu itu harus kita gunakan untuk menyadari Allah. Sholat ketinggalan bisa dikodok, saum batal bisa dikodok, atau amalan-amalan yang lain. Tapi kalau kesadaran ya nggak bisa dikodok, disimpannya di mana? Karena waktu untuk mengkodok, waktu itu juga ada kewajiban untuk menyadari Allah. Ma fata min umrika la iwadallahu. Maka ketika kita kosong, ketika kita nggak menyadari Allah dari umur ini, dari waktu ini, la iwadallahu, sudah nggak bisa ditukar lagi, nggak bisa ditambah lagi, nggak ada gantinya lagi. Gas like itu. Goflah. Ma fata min umrika la iwadallahu. Tinggalan, tertinggal, kosong gitu. Kosong, kosong dari kesadaran. Nggak berhasil menyadari Allah, nggak berhasil mengingat Allah, hanya baru berhasil melaksanakan amal-amal dohir, kerja, amal, taat. Yang taat itu mah bisa dipindahkan waktunya. La iwadallahu, sudah nggak ada tukerannya lagi, nggak bisa ditukar, nggak bisa, nggak ada tambalannya. Gus rugi orang ini. Tinggal jaga sekarang, udah jaga sekarang, jaga lagi, jaga lagi. Selanjutnya, wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Dan ketika kita berhasil di waktu ini, di umur ini, gemilang hasil untuk sukses menyadari Allah, la qimata lahu, tidak ada harga bandingannya, amatlah sangat mahal. Bandingnya, banding, banding, nggak ada bandingannya lagi. Ketika kita sukses pulang ke Allah, menyadari Allah, hasil itu sudah laki matalahu, tidak ada harganya lagi, sudah nggak bisa ditukar-tukar dunia, harga dunia gitu, harga alam. Hasil ya semuanya ya, hasil semuanya ya, hasil semuanya ya. Jangan hanya jiping ya, jiping lah saya menggugurkan kewajiban aja, jiping ngaji kuping biar dapat pahala melihat yang bening aja rontok. Yang bening sekarang, yang beningnya kan di kantong nih, di sini di kantongan gitu. Ntar ada dilihat, masukin lagi kantong, yang beningnya di kantong. Kalau pahala ya sudah, nggak pulang punya apa-apa, yang beningnya karena dikantongin di sini. Iya kah? Kalau pahala buat bekal di akhirat, pahala habis sama yang penting. Belum lagi ada hasud kita, lihat orang lebih maju, kita belum bisa menerima. Lihat orang, ketemu orang atau bertetanggaan dengan orang yang di bawah kita, kita amat sangat gembira. Iya, kamu ya di bawah saya aja ya gitu. Udah nggak bakalan dapat pahala.
Yang paling kita butuhkan itu kesadaran kita. Entah itu kelebihannya di sisi materi, entah itu kelebihannya di sisi ibadah, entah itu sisi ilmu. Hasud dengan hak orang lain. Dia mah enak, bininya itu sejalan. Kalau saya nggak sefrekuensi. Itu kan nggak kerasa, itu halus di lintasan-lintasan di pikiran yang bikin ngonyok gitu di sana. Iya ya, jangan hanya ngaji ciping ya, jangan disamakan dengan yang lain. Di sini fokus, sadari ke diri sendiri. Ini ilmu dari Allah yang maha dekat, lebih dekat dari diri kita sendiri. Al-Qarib. Bagaimana mungkin gak maha dekat? Orang hidupnya kita itu memakai maha hidupnya. Itunya jangan tahu, jangan hanya sekedar tahu, jangan hanya sekedar memahami, rasakan itu, sadari itu. Kalau nggak hasil itu, aduh, kita dihadirkan ke muka bumi ini itu untuk itu ya. Maka kalau sudah begitu, sukseslah jadi khalifahnya di muka bumi ini, seimbang antara zahir dan batin. Berumah tangga dengan kesadaran, sukses. Punya turunan dengan kesadaran, sukses. Ini semua oleh Allah. Napas yang dihirup oleh kita, napas yang dihirup oleh anak kita, napasnya maha hidupnya. Napas yang dihirup sama teman-teman juga ialah napasnya maha hidupnya. Pendengaran yang digunakan oleh kita dan digunakan oleh semua makhluk yang mendengar, satu pendengarannya. Kita itu bareng-bareng, sama-sama, nggak ada yang beda, sama itu, sama wujudnya saja yang beda-beda begini, sama. Fiha ma fiha, semuanya di dalam Allah. Ya cukup. Jadi hidup jangan terlalu serius ting ya. Waduh ini begini, cuma main-main, ini panggung cuma. Kita tinggal ambil saja, sadar ini semua kita bersama Allah, oleh Allah, itu aja. Ngapain pusing-pusing, serius ting hidup. Waduh nanti bagaimana, aduh nanti orang menyiksa diri itu. Allah maha ada, Allah maha menyayangi, Allah maha kaya. Waduh nanti saya ini kalau nggak kesetoran motor ini diambil nih, leasing nih, Ambon datang nih. Dasar. Aduh mobil dicabut ya, mobil dicabut. Nah udah ya tinggal ambil lagi. Ngapain dibikin pusing, ngapain ngotorin hati, ngapain bikin nyerahkan waktu untuk urusan-urusan begitu. Yang paling mahal kita sadar dalam sujud, sadar ini Allah yang kasihkan. Dalam semuanya, belajarnya ya di sholat gitu. Sholatnya isi gitu. Allahu Akbar, menyadari Allah yang maha besar, dari makhluk yang terkecil, atom, sel, terkecilnya lagi katanya sekarang di ilmu fisika kuantum, paling kecil sampai
galaksi, angkasa, semua Allah yang ngatur, semua Allah yang urus. Allahu Akbar, menyadari kemahabesarannya, semua itu oleh Allah. Jadi ketika Allah aja kebuka dari yang maha kecil sampai yang besar makhluk, sampai galaksi, planet-planet, itu semua Allah yang atur, itu semua Allah yang urus, itu semua Allah yang gerakan. Yuk lihat pula sholat maghrib 3 rakaat pada Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Udah Allahu Akbar, buka kesadaran, sudah. Nanti batal salatnya. Ya sudah, bikinnya pakai Allahu Akbar, alif lafaz Allah sampai ro lafaz akbar, ada semua kedengaran ya, kedengaran dengan telinga sendiri, kesadarannya buka. Niat sholat, setiap saya sholat maghrib itu bukan niat, itu melapan niat, sudah jangan fokus ke sana. Allahu Akbar, udah menyadari Allah yang maha hadir, yang maha besar. Itu atuh sholatnya jangan hanya pengen sah sampai pulang. Jangan hanya taat aturan, sadar gitu dengan semua aturan apa yang Allah inginkan gitu, kesadaran. Iya cukup. Mangga selanjutnya. Halaman 38. Halaman 38. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ma ahbabta syai'an warna mikademen sapa sira syai'an ing sawiji-wiji illa kunta lahu angin anasira lahu kadua syai' abdan iku dadi abid. Wa huwa halai utaya Gusti Allah la yuhibbu iku orang mikadam Allah antakuna ingin tah anasira li ghairihi kadua salane Gusti Allah abdan iku dadi abid. Fokus ya, dengan ingatannya, dengan pendengarannya, dengan ingatannya, pengetahuan ini, pemahaman ini dari Allah yang maha dekat, dipelantarai oleh utusan yang maha dekat. Sok Ma ahbabta syai'an, tidak ada sesuatu yang kau sukai illa kunta lahu abdan, kecuali pasti engkau jadi budaknya. Tidak ada satupun yang kau cintai kecuali kau akan menjadi budaknya. Tidak ada satupun yang kau sukai kecuali kau akan jadi hambanya, jadi abidnya. Beker bogoh karena mobil. Wow, ingatan yang mobil, nana mobil itu ya mobil gitu. Lagi diperbudak sama mobilnya. Lagi bangun usaha terus.
Apalagi kalau lagi suka sama perempuan, aduh itu jadi Tuhannya itu perempuan. Gak perhatikan apa-apanya, habis tuh waktunya sama dia loh. Tahu apa-apanya terus. Enggak, kita semua mencintai, menyukai sesuatu kecuali kita akan jadi hambanya, abidnya, budaknya. Jadi alangkah ruginya kita ketika mencintai selain Allah dan Rasulnya. Yang mahal akan kita berikan ke orang itu, ke sesuatu itu, terutama itu waktu. Yang mahal kan waktu, pikiran kesana terus. Belum lagi direbut orang gitu. Iya kan? Aduh, bagaimana ya kalau sama orang lain? Jadi hambanya, jadi abidnya, ya budaknya. Iya, terus? Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Allah itu maha cemburu. Allah nggak ingin, Allah nggak kasihkan kita menghamba ke selain Allah. Begitupun Rasulullah maha cemburu, nggak mau Rasulullah hati umatnya itu berpaling dari dirinya, itu nggak mau. Rasulullah itu maha cemburu gitu. Yang paling nggak diinginkan Rasulullah hati kita ini sebagai umatnya berpaling darinya. Karena hanya dengan mencintai Rasulullah kita akan ke Allah itu, akan mendapatkan limpahan yang besar. Apa itu? Tauhid, kesadaran menyadari Allah dengan sesadar-sadarnya. Dengan cinta, mencintai Rasulullah sekuat-kuatnya, maka semakin akan menyadari Allah. Semakin mencintai Rasulullah, semakin menyadari Allah. Kalau kita mengklaim diri kita mencintai Rasulullah, tapi kemudian nggak ada bukti di diri kitanya, tanda tanya itu cintanya. Rasulullah itu utusan Allah, kekasih Allah, pasti mengantarkan kita pulang ke keabadian. Jangan ngomong syafaat nanti, syafaat itu sekarang. Ditolong kita sekarang untuk mengenal Allah. Yaumul mahsyar, ya dari sekarang digiring kita oleh Rasulullah untuk mengenal Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Yuk digiring-giring lupa. Ya cukup. Jangan banyak perdebatan. Ya cukup. Ayo hikmah berikutnya. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiyatuka. La tanfa'uhu orna manfaathu ing Gusti Allah ta'atuka afa ta'at sira. Wa la tadurruhu maksiyatuka lan orang ada di madarat hu ing Gusti Allah maksiyatuka apa maksiat sira. Wa innama amaraka bihazihi wa nahaka an hazihi lima ya'udu alaika. Wa innama amaraka lan angin pastine marentah sapa Gusti Allah ka ing sira bihazihi kalawan iki leki ta'at
wa nahaka dan nyegah sapa Gusti Allah ka ing sira an hazi saking ikliki maksiat lima yaudu karena perkara kang bakal babalik ya ma alaika ing atase sira. Semua ketaatan yang kita lakukan tidak ada manfaatnya ke Allah. Oh, manfaatnya jangan Allah ibadah orang. Gak ada manfaatnya ibadah kita ke Allah, itu gak ada manfaatnya. Dan ketika kita dosa belum berdosa, gak ada ruginya bagi Allah. Semua kita taat, Allah nggak untung. Semua kita maksiat, Allah juga nggak rugi gitu. Itu turun derajat Allah. Allah maha sempurna. Terus kalau begitu ngapain Allah nyuruh ini nyuruh itu, nyuruh taat, memakai utusannya, melarang ini melarang itu semua kembali untuk kita sendiri masing-masing. Saking amat sayangnya Allah terhadap kita. Untuk apa? Mengenalinya. Semua ketaatan adalah alat untuk mengenal Allah. Ujungnya kesadaran. Semua ilmu akan bermuara ke situ. Lagi kerja menyadari ini tenaganya Allah gitu. Ini hidupnya Allah, punya pengetahuan ini pengetahuannya Allah. Enak kan kalau sadar, tambah bahagia, tambah sejuk, tambah bahagia, tambah semangat. Silahkan ya Allah digunakan terus untuk kemanfaatan. Hamba ridho roditu billahi robba. Ya Allah ridho diurus olehmu, dimanfaatkan olehmu, karena ini adalah milikmu, sejatinya milikmu. Sadar, enggak ngambil keuntungan apa-apa, karena kita sudah untung dipakai oleh Allah, dimanfaatkan oleh Allah, dan semuanya juga Allah cukupi. Ini nanti jatah saja bagaimana, hidup saya bagaimana. Kita itu milik Allah, yang mencukupinya juga Allah, yang membahagiakan juga Allah. Semuanya sudah, jatah saya, jatah saya, jatah saya. Ini ketaatan dikaitkan kemana-mana. Berawal dari awal ibadahnya, awal amalnya itu berpondasikan dengan kesadaran. Akhirnya banyak embel-embel, masih menyangka dengan dirinya, oleh dirinya, yang semuanya oleh Allah. Ya cukup. La yazidu bi'izzihi ikbalu man akbala alaihi. La yazidu bi'izzihi orang namuhi bi'izzihi dalam kemuliaan Gusti Allah. Ikbalu man apa madape wong akbala kang madap alaihi Gusti Allah. Akbala kang madap yasiman alaihi ngatasé Gusti Allah. Wala yanqusu min izzihi idbaru man adbara anhu. Wala yanqusulan orang ngurangan min izzihi saking kamuliaan Gusti Allah idbaru man adbara anhu apa mungkuri wong kang mungkuri siman anhu saking Gusti Allah. Iya.
ketika kita semua hamba menghadap Allah, atau katakanlah kita taat terhadap Allah, menghadap Allah dengan ketaatan dan menyadari Allah. Ketika kita semua taat kepada Allah, menyadari Allah, berpulang ke Allah, Allah nggak tambah kemuliaannya ya gitu. Ketika kita pulang ke Allah dengan ketaatan, dengan kesadaran, Allah nggak tambah mulia dengan pulangnya kita. Dan ketika nggak ada yang taat pun, nggak ada yang pulang pun, nggak pulang pun, ya tetap Allah nggak berkurang kemuliaannya. Abadi, Allah maha sempurna selama-lamanya. Ya udah seperti itu. Tinggal diasah kesadarannya, nanti meluas. Mangga hikmah berikutnya. Usuluka ilallahi, usuluka ilal ilmi bihi. Usuluka utai usul sira ilallahi maring Gusti Allah. Usuluka iku usul sira ilal ilmi bihi, temuka maring ilmu bihi kalan Gusti Allah. Wa illa fajalla rabbuna ayattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Wa illa lam ta'orna usuluka ilal ilmi fajalla rabbuna, mangka agung rabbuna sapa pangeran kita, ayyatasila bihi ingin tahusul bi kalan Gusti Allah, syai'un apa sawiji-wiji, aw yatasila atawa narima wusul sapa Gusti Allah bi syai'in kalawan sawiji-wiji. Asni ya. Kembali lagi, hati-hati, sadari nih. Usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Sampainya kita terhadap Allah itu ketika kita sudah menyadari Allah. Usul sampai. Usuluka ilallahi, usuluka ilal ilmi bihi. Sampainya kita terhadap Allah itu ketika sampainya kesadaran kita menyadari Allah yang maha dekat, yang maha ada, kerasa gitu. Itu sampai. Wusul itu yang disebut wusul, sampai. Dan segeralah banyak-banyak berterima kasih ke Allah sekaligus ke utusannya, banyak baca salawat. Karena takkan sampai tanpa Rasulullah ya. Kita sendiri yang tahu, tak ada yang tahu. Itu rahasia kita masing-masing. Sampainya kita terhadap Tuhan itu ketika kita sudah menyadari Tuhan bersama kita. Sayang ke Allah, sampai kesadaran itu sadaya ku Allah karaos. Titiannya kita akan merasakan napas ini, hidup ini kita hidup, hidupnya dengan maha hidupnya. Kemudian terus setiap saat itu 24 jam itu full menyadari itu sampai. Gak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri.
Usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi. Kalau pengen tahu sudahkah kita berpulang ke Allah apa belum, lihat usuluka ilal ilmi bihi, sampainya kesadaran kita sampai menyadari Allah. Tanya diri masing-masing, menyadari ini mendengar dengan pendengarannya, menyadari ini melihat dengan penglihatannya, menyadari ini gerak dengan maha kuatnya al-qawiynya. Sampai di situ, sampai akan meluas, masuk lebih dalam, kemudian syuhud, usul syuhud, barulah membesar al-arif billah, mengenal dan dikenal, sampai di wilayah fana, hilanglah dirinya, otomatis semuanya oleh Allah merasakan, dan kemudian ada di keabadian syuhud, abadi menyaksikannya. Pengen gak nih pulang ke Allah? Pengen gak pulang ke Allah? Pengen gak pulang ke Allah? Pengen. Yang maha membahagiakan kita semua. Sejenak kita itu hidup itu sejenak, paling juga 90 tahun, paling lama 120 tahun. Sejenak sekali. Jasad ini kemudian ditinggalkan, siapa lagi yang peduli kalau bukan diri kita sendiri? Sudah, jangan mengejar apapun yang lain, jangan. Kejarlah Allah. Mumpung napas ini masih dipinjamkan. Sudah, jangan peduli lagi siapa kita, mau petani, mau apa, yang penting pulang. Usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi, sampainya kita terhadap Allah ketika sampainya kesadaran kita menyadari Allah. Nah, terasa enggak? Kalau enggak begitu pemahamannya, selanjutnya wa illa fajalla rabbuna ayatasila bihi syai'un aw yatasila huwa bi syai'in. Kalau enggak begitu, masa iya ada seperti wujud fisik kita mendatangi gitu, Allah disambung atau tersambungnya sesuatu terhadap Allah? Maha suci Allah. Allah maha meliputi segala-galanya. Karena Allah nggak tinggal di tempat gitu. Allah ada di alam lahut, kita harus ke langit dulu, ke alam Jabarut, ke alam lahut, kemudian ketemu Allah di alam lahut. Allahnya di semua alam hadir, karena semua Allah gitu. Itu mah nanti kualitas ruh ya, tentang kesadaran. Truk naik sadar, itu kualitasnya di malakut namanya gitu. Usul. Naik lagi kesadarannya menyempurna, nah, di alamnya Jabarut, syuhud nanti. Naik lagi kualitasnya sampai di alam terakhir, alam asal, alam tauhid, itulah al-arif billah al-qudus,
sudah berjumpa dengan asma Allah Al-Qudusnya, ruhnya Qudsi, atau istilah lain Roh Kudus. Ruh yang sudah sempurna di alam itu, yaitulah kita tabaruk ke beliau itu. Qaddasallahu sirruhu kuddasa sirruhu kuddisa sirruhu, itu tabaruk gitu. Papat yang dipahami logika di alam mulki ini. Qaddasallahu sirruhu kuddisa sirruhu, ngadain hubungan gitu. Dengan ngadain hubungan itu, dengan sirnya itu kita tertarik kembali ke kesadaran sempurna di alamnya lahut tauhid. Alhamdulillah jam 26 ya, cukup. Allahumma Salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Kutub Rabbani wal arifin Somadani. Kutub Rabbani wal arifin Somadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sakabe dipaparin kamulyaan. Sakabeh wali dipaparin kamulyaan.
Hadir Jailani Sakadabe Wali Dipaparin kamulyan Sakadabe dipaparin kamulyan dirumna dirumnya jeung dia Ridhonya jeng di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun ngajinya sebentar, hanya sejam, setengah jam, tapi latihannya terus ya 24 jam. Latihannya terus 24 jam. Seperti sebentar ini kita makan, awal-awal ja'atu hadza li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita muraqabah. Muraqabahnya nggak perlu diem di kamar ngumpet. Muraqabah itu ngintip-ngintip Allah dengan kesadaran. Karena tak akan ada yang bisa muraqabah ke Allah kecuali dengan ar-raqibnya Allah yang diberikan ke Rasulullah, kemudian sampai ke kita. Allahnya sudah maha dekat, Rasulullahnya maha dekat, tinggal kitanya buka pintu masuk, terus mau dibawa. Bagi imam itu kumpul, kitanya ada menyadari ini oleh Allah, masuk nasi masuk oleh Allah, kita ngunyah dengan tenaga Allah, pikirannya kumpul terus kontrol ini makanan, lagi ngunyah zat-zatnya masuk ke dalam, turun, menyatu dengan jasad ini, vitaminnya gitu, apa-apanya semua menjadi kekuatan untuk berlangsungnya hidup dengan makanan dan minuman, walaupun itu 20% dari situ, dan yang besarnya itu dari napas 80%. Sadari itu, dari napas sadari, dan dari makanan dan minum yang kita masuk ke jasad ini, pakaian ini, atau tempat ibadah ini, yang paling dekat tempat ibadah kan menyatu dengan kita ini jasad ini gereja, ini kuil, ini masjid, ya terserah nyebutnya tempat ibadah apa saja, yang penting sampai ke Allah. Nyebutnya masjid nggak sampai ke Allah ngapain? Kuil saja udah ini. Nawaitul i'tikaf fi hadal kuil lillahi ta'ala gitu. Ini sini lagian hidupnya agamanya hanya di rumah ibadah. Di rumah yang ini tempat tinggal kita yang dibawa kemana-mana dan bersama kita, kita nggak menyadari padahal ini sebetulnya adalah kitab suci, tanda-tanda dari Allah yang sangat jelas. Iya, di masjid ini, di kuil ini, kita akan merasakan semutan, denyutan, itu kan semua dari sang kekasih. Itu ayat
Itu kitab suci itu yang asli. Bismillahirrahmanirrahim itu mau bacaan. 30 juz itu adalah kesadarannya Rasulullah. Berhubung Rasulullahnya orang Arab, ya jadi bahasa Arab itu Al-Quran. Kalamullahnya yang asli ya menjadi kesadaran. 30 juz itu adalah kesadarannya Rasulullah. Kemudian wujud, ada huruf, ada suara, itulah jadi Al-Quran. Karena Rasulullahnya orang Arab, ya sudah kalamnya pakai bahasa Arab. Ya berlatih ya, lagi ini baru ngobrol kesana kesini. Ya nggak apa-apa sambil ngobrol, tapi tetap kesadarannya ada ya, bukan ngobrol. Setelah ini akhirnya diem semua makan begini. Ada yang jauh, diam, saya lagi sadar gitu. Ya nggak begitu juga, karena sadar itu bukan fokus gitu. Kalau fokus itu serius namanya, kalau sadar itu enjoy gitu. Biasa tertawa-tawa, tapi tetap kontrol, menyadari ini semua. Jadi lebih bahagia gitu. Asik, Mam, ya Allah terima kasih. Rasanya, asinnya gitu, manisnya nasi dikunyah tuh ada rasa manisnya, ya Allah terima kasih engkau yang ciptakan. Lembutnya, ayo terus komunikasi terus. Masuk berjalan, ya Allah engkau berjalankan ini makanan, didorong dengan air masuk ke dalam. Ya Allah kenyang. Ini makan crash coba minum ngopi ngerokok juga, bukan nggak boleh ngopi ngerokok, kesadarannya ya ada, mau kita dikasih kesadaran itu ya. Berlatih ya, siap ya, berlatih ya, siap ya, 24 jam ya, setiap hari tiap malam mau tidur sadar, bangun sudah sadar lagi. Diantar dengan bacaan-bacaan, kita baca ini, baca itu, baca bismillah, baca ayat kursi, baca salawat. Biar apa? Biar bukan dapat pahala ya, biar kita menyadari Allah yang maha menyertai, yang maha ada. Wujud kidambako diaji, difahami, bukan nggak boleh diaji dan difahami, tapi bukan untuk itu, untuk disadari samanya, basornya, kalamnya, untuk disadari, jangan dirasakan. Ini hafal, diajarkan, dipahamkan ke orang lain, dirinya belum bangun. Ini ya Allah tuh begini, dewekna kan kenal ke Allah. Ngawadir. Welcome to Malakut. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sunyi malam aku melangkah, meniti jalan yang tak terlihat arah. Saat dunia terasa menjauh, ingatlah janji yang maha tangguh. Bersuluk bukan tentang sendiri, tapi tentang hati yang kembali melepas dunia meraih ilahi. Jangan berputus asa dalam bersuluk, meski sunyi menikam kalbu. Di balik kening ada cahaya yang
tetaplah teguh, sebab di ujung jalan bersuluh ada pertemuan yang paling utuh. Jangan kau tumpahkan keluhmu kepada makhluk, sebab mereka hanyalah miliknya, bukan pemilik atas dirimu. Saat luka datang menyapa dan gelap terasa nyata, ingatlah ada yang maha mendengar setiap doa yang kau pinta. Tak perlu kau cari kesana kemari tempat bersandar yang sejati. Padamkan api ambisi dunia dalam dadamu, agar cahaya ilahi menyala di relung hatimu. Tenangkan jiwa, lepaskan segala semu, hanya padanya kau kembali dan bertumpu. Alihkan pandanganmu dari ciptaan menuju Sang Pencipta. Dalam sunyi kau kan temukan makna hidup yang sesungguhnya. Tak perlu kau genggam dunia yang fana dan sementara, bila hati telah terpaut padanya, segalanya jadi bermakna. Padamkan api ambisi dunia dalam dadamu, agar cahaya ilahi menyala di relung hatimu. Tenangkan jiwa, lepaskan segala semu, hanya padanya kau kembali dan bertumpu. Jangan kau tumpahkan keluhmu kepada makhluk, cukuplah dia tempat mengadu yang selalu dekat dengan